Nah, itu mau di-record gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid Al-Walid dengan NIM G64012311114. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Muhammad Agung Rizkiansyah dan Naufal Gifari Afdala. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan untuk lanjutan dari tugas proyek 1 GKV yang kemarin terkait visualisasi data dengan data yang sudah kelompok kami pilih gitu. Mungkin izin share screen dulu. Ah, oke, kalau udah kelihatan, Udah kelihatan? udah kelihatan belum? Udah aman, oke. Jadi, wait, di sini data yang kami gunakan jadinya untuk produksi daging unggas di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 berdasarkan kabupaten atau kota dan jenis unggasnya. Kemudian kemarin juga datasetnya seperti ini. Jadi ada 18 kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara dan ada juga jenis-jenis dagingnya gitu. Ada produksi daging ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik dalam satuan kilogram. Baik, saya izin menambahkan sedikit. Nah, di sini referensi topiknya yaitu karena unggas merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat penting untuk kebutuhan pangan masyarakat lokal, terutama karena ketergantungan pada produksi dalam daerahnya. Selain itu, produksi unggas di setiap kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara sangat bervariasi. Ada daerah dengan produksi yang sangat tinggi dan ada juga yang sangat rendah. Oleh karena itu, memahami bagaimana distribusi produksi ini bisa memberikan pemahaman tentang potensi dan kebutuhan peternakan unggas di Sulawesi Tenggara. Nah, sebelum itu, eh, Provinsi Sulawesi Tenggara ini terdapat pada Pulau Sulawesi di sini, di bagian Indonesia Tengah. Nah, kemudian pada pulau tersebut juga terbagi menjadi beberapa provinsi seperti ada Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan ada yang lainnya juga. Dan di sini ada juga Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian di Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri terbagi menjadi beberapa kabupaten, yaitu ada Kolaka Utara, Konawe, Kolaka Timur, dan sebagainya. Dan di sini ada juga kepulauan yaitu Pulau Wakatobi, Tuna Kepulauan, dan sebagainya. Nah, kemudian topografinya juga beragam. Ada yang perbukitan, dataran tinggi, dan ada juga yang dataran rendah dan kepulauan seperti ini. Nah, kemudian alasan kita kalau kami memilih uh, Provinsi Sulawesi Tenggara ini karena daerah tersebut memiliki karakteristik wilayah yang unik, yaitu kombinasi antara daratan dan kepulauan. Contoh daerah kepulauannya yaitu yang tadi Wakatobi dan yang daratannya yaitu ada Konawe yang di sini. Nah, kemudian kondisi ini membuat distribusi dan produksi pangan termasuk unggas menjadi cukup bergantung pada produksi lokal masing-masing kabupaten atau kotanya. Nah, selain itu, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam tingkat ekonomi, infrastruktur, dan sosial di antara daerah-daerahnya, sehingga menarik untuk melihat bagaimana faktor ini berpengaruh terhadap produksi unggasnya. Nah, kemudian teknologi yang kita gunakan untuk webnya itu ada HTML5 yaitu digunakan untuk membuat struktur dasar dari halaman webnya. Dan kemudian untuk membuat elemen-elemen seperti div untuk mendapatkan grafiknya. Nah, kemudian juga memberikan tempat agar JavaScript dan visualisasi bisa ditampilkan di browser. Yang hal ini dalam browser lokal. Nah, kemudian ada JavaScript. Itu merupakan bahasa pemrograman utama untuk memproses data di browser. Nah, kemudian dari vaksin ini juga bisa mengambil dari file CSV dari server menggunakan cara fetch. Nah, kemudian ini David ini menggunakan Papa untuk membaca file dari CSV-nya. Nah, kemudian juga menggunakan Plotly.js untuk membuat grafik-grafik interaktifnya. Nah, kemudian di sini ada teknologi yang digunakan untuk visualisasinya, yaitu ada Plotly.js, itu merupakan library JavaScript yang open source untuk membuat grafik interaktif di web. Nah, Plotly ini juga mendukung berbagai jenis grafik, seperti pie chart, line chart, bar chart, dan lain sebagainya. Nah, kemudian grafik yang dihasilkan itu responsif, bisa di zoom, hover info, dan sebagainya, tanpa harus di-load terlebih dahulu. Nah, kemudian juga ada Papa Parse, itu merupakan library dari JavaScript untuk membaca dan memproses file CSV di browser.
Nah, ini membantu mengubah isi file dari CSV jadi array of objects agar lebih mudah dipakai di JavaScript-nya. Nah, pop-up parse ini juga otomatis mengabaikan baris kosong dan membaca nama kolom atau header-nya. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin kemudian untuk visualisasi datanya kita pakai tiga jenis chart, yaitu bar, line, sama pie. Mungkin untuk bar chartnya seperti ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Di sini produksi daging ayam kampung di 18 kabupaten atau kota gitu. Jadi di sini tuh kita ngebandingin berapa sih produksi daging ayam kampung dari tiap-tiap eh, kota atau kabupaten di Sulawesi Tenggara. Di sini misal contoh nih, di Buton itu kita eh, produksi 388,624 ribu kilogram daging ayam kampung. Terus di sini di Muna juga bisa dilihat 1 juta kilogram ayam kampung gitu dan lain-lain. Jadi di sini buat ngebandingin aja kalau pakai bar chart produksi dari tiap-tiap kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara gitu. Terus di sini di nextnya ada ayam petelur sama, cuma dia ngambil datanya dari daging ayam petelur. Terus ayam pedaging juga kurang lebih sama. Tapi untuk ngebandingin produksi daging ayam pedaging gitu. Dan terakhir itu ada daging itik. Di sini langsung kelihatan kan yang produksinya paling banyak tuh di Kolaka Utara. Nah, mungkin untuk sedikit cuplikan kodenya itu seperti ini. Jadi kita pakai HTML dan disambungin juga ke JavaScript-nya gitu. Di sini kita nge-fetch data dari CSV yang udah kita download dari Kaggle gitu, dari sumber datanya. Terus di sini saya buat fungsi buat ngebuat chartnya gitu, ngebuat bar chartnya. Mungkin bisa dilihat aja gitu dengan ada labelnya, terus apa sumbu X dan sumbu Y-nya, terus kita nambahin warna juga biar lebih menarik. Dan ini setting untuk layoutnya gitu. Dan kita panggil fungsinya buat chart di kolom yang mana nih ayam kampung, terus jenis dagingnya apa, daging ayam kampung, warnanya oranye. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya buat visualisasi dengan bar chart seperti itu. Mungkin untuk nextnya yang pie chart boleh dijelaskan dengan rekan saya, Noval. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pie chart yang merupakan visualisasi dari distribusi produksi daging unggas yang ada antar kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di sini kita bisa lihat pada diagram ini setiap warnanya ini mewakili satu dari beberapa kabupaten atau kota yang ada di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Nah, kita bisa lihat di sini eh, dengan distribusi yang paling besar, sektor yang paling besar ada di Kabupaten Konawe. Nah, kita bisa lihat di sini Kabupaten Konawe kan adanya di sebelah sini, yang merupakan daerah pegunungan. Jadi kampung ini informasi dari saya eh, sebenarnya mayoritasnya berada pada daerah dataran tinggi karena cocok dengan em, wilayahnya karena alami dan eh, lebih banyak sungainya di sekitar sini. Nah, kemudian yang terendah kita bisa lihat di sini dengan proporsi 0,138% itu ada di Kabupaten Konawe Kepulauan yang ada di sebelah sini. Eh, Jika kita hanya ingin melihat perbandingan antara dua eh, kabupaten saja, maka kita bisa ya melakukannya dengan cara menekan dua kali pada kabupaten atau kota yang kita inginkan. Seperti misalkan Konawe dengan Kolaka saja, maka seperti ini. Perbandingannya seperti ini.
Kemudian untuk eh, supaya terlihat lagi, kita bisa lihat aktifkan semuanya. Gitu. Nah, kemudian untuk distribusi produksi daging ayam petelur, distribusinya seperti ini. Dia timpang terlalu banyak di Kabupaten Konawe Selatan. Nah, kita bisa lihat di sini, Kabupaten Konawe Selatan merupakan daerah dataran rendah yang dekat dengan pantai. Nah, kemudian yang paling terkecil di sini dengan proporsi 0,12%, kita bisa lihat yang paling bawah dari warna-warna yang ada di sini, yaitu Konawe Kepulauan, seperti yang tadi di sebelah sini. Nah, kemudian untuk distribusi produksi daging ayam pedagang ini, eh, proporsinya tidak terlalu jauh antar kabupaten atau kotanya, hanya berkisar 1% sampai 0,5% saja. Kita bisa lihat di sini yang terbesar ada di Kabupaten Hutan Selatan dan yang terkecil proporsinya yaitu di Kabupaten Muna Barat. Kemudian untuk distribusi produksi daging etik di sini, dia timpang besar di Kabupaten Kolaka Utara, yang kita bisa lihat di sini merupakan daerah dataran tinggi. Dan eh, yang paling kecil proporsinya yaitu ada di Kabupaten Muna Barat. Nah, nah, jadi kita awalnya eh, kan membuat Plotly itu dibagi untuk JavaScript untuk membuat grafik interaktif yang tadi itu dengan cara menambahkan perintah seperti ini. Nah, kemudian kita juga menggunakan papa parse itu untuk membaca file dari CSV yang tadi. Nah, file dari CSV itu isinya itu seperti ini. Ada kabupaten kota, kemudian ada produksi daging unggasnya per kilogram, kemudian ada eh, produksi daging unggas untuk ayam petelur, dan kemudian daging unggas untuk ayam pedagingnya. Seperti ini. Masing-masing diurutkan seperti ini. Kemudian eh, kita buat baris-barisnya itu untuk masing-masing kabupaten atau kotanya. Di sini ada sekitar 17 data. Kemudian eh, setelah itu kita akan membandingkan antar kota atau kabupatennya. Nah, kemudian di sini kita membuat judul untuk masing-masing tempatnya. Itu yang pertama untuk distribusi produksi daging ayam kampung dan ayam telur, kemudian ada ayam pedaging dan daging itiknya. Kemudian fetch ini untuk mengambil data dari file data CSV tadi. Kemudian ini adalah script di JavaScript-nya, tapi kita masukkan ke dalam file HTML-nya. Jadi seperti ini. Kemudian kita menggunakan papa parse untuk mengubah data dari CSV tadi menjadi array object dalam JavaScript-nya. Itu kita menggunakan hidden true itu untuk baris pertamanya menjadi kolom. Dan kemudian skip empty lines itu true juga untuk mengabaikan baris yang kosong. Nah, kemudian hasilnya itu kita masukkan ke dalam, kita parsing ke dalam variabel data. Dan kemudian kita buat array dari kolom CSV-nya seperti ini. Nah, kemudian kan kalau dari data CSV tadi itu datanya masih berupa string ya. Nah, kita ubah menjadi parse float dengan cara seperti ini. Data di map. Kemudian ini adalah fungsi untuk membuat pie chart dengan parameternya itu id_div, yaitu adalah ID dari elemen HTML, tempat grafiknya akan ditampilkan. Kemudian label itu untuk judul chartnya, values itu untuk data jumlah produksi, dan warnanya itu untuk array warna untuk setiap slice dalam pie tersebut. Seperti ini. Nah, kemudian ini adalah array dari warna-warna yang akan kita gunakan. Itu ada orange, purple, blue, hijau, merah, dan lain-lain. Nah, kemudian ini untuk membuat dan menampilkan pie chart dalam div tertentunya. Nah, yang paling penting di sini itu kita menampilkan chart untuk masing-masing jenis ayamnya. Itu ada ayam kampung, eh, buat pie chartnya seperti ini, ayam petelur seperti ini, ayam daging seperti ini, dan ayam untuk pie chartnya untuk itik seperti ini. Oke, baik. Eh, itu yang bisa saya presentasikan. Kemudian untuk diagram yang lainnya itu line chart akan dijelaskan oleh teman saya, Agung.
Oke, selanjutnya ada line chartnya ya. Di sini di line chart ini eh, kita bisa milih dua kabupaten yang mau kita banding, kota atau kabupaten yang mau kita bandingkan. Di pilihan kota satu itu kita bisa milih, misalnya kita mau milih apa tuh? Buton misalnya Buton. Buton. Terus yang di pilihan kabupaten duanya kita mau milih Muna. Nah, setelah kita pilih nanti ada tampilan line chartnya. Nah, di situ kita bisa kayak ngeliat perbandingan di Buton sama di Muna tuh produksinya kayak gimana. Misalnya di produksi daging unggasnya. Di daging unggasnya kan itu si Buton itu produksinya lebih kecil daripada di Muna ya. Sedangkan nggak ada sih. Misalkan di Buton, coba di daging itiknya. Buton Muna. Nah, di daging itiknya itu Buton lebih tinggi produksinya daripada Muna. Nah, di Lancar ini juga selain kita bisa ngebandingin dua daerah, kita juga bisa ngebandingin terhadap totalnya. Kayak misalnya di pilihan kabupaten satunya kita Buton tetap. Terus di pilihan keduanya kita pilih yang Sulawesi Utara. Apa Tenggara. Oh, nggak Eh, ini Gong, kalau jadi di datanya sini pakai nggak ada. datanya yang tanpa Sulawesi Tenggara. Oh, oh ya udah deh. Mending kita bisa perbandingan di antara dua daerahnya. Oke, mungkin langsung ke coding aja. Oke, di kodenya ini pertama mungkin dari atas dulu ya. Kita pakai dua library pada kode ini. Yang pertama ada Plotly buat nampilin si grafiknya atau si chartnya. Terus kita pakai Puffers buat parsing data CSV-nya. Oke, langsung masuk ke bodinya mungkin ya. Langsung aja ke function kita di sini buat function update chart, di mana function ini nantinya buat eh, nampilin si grafiknya. Enggak. Di sini buat trace satu nih, constraint satu kita nampilin garis pertamanya dulu, terus buat trace 2-nya kita nampilin garis keduanya dengan X sama Y-nya udah kita iniin ya. Apa? Udah kita tentukan variabelnya yang mana. Langsung ke bawah lagi, di sini ada layout, kayak judulnya, judul itunya apa, terus judul x-axisnya, ya axisnya kayak gimana, terus kita plotly, new plot, kita buat plotnya, ini fungsi buat ngebuat plotnya, sesuai dengan layout. Oke, selanjutnya kita baca datanya pakai fetch data, lalu kita ubah ke teks, kita parsing pakai library parse tadi. Terus kita ambil data kabupatennya, terus kita masukin ke label kota satu sama label kota duanya, agar kita bisa pilih tadi. Terus kita masukin data untuk si apa produksinya ke kita tampilin data produksinya dari kota atau kabupaten yang dipilih tadi. Kayak mungkin baca terus sama aja. Terus kita buat, nah ini event lister itu buat yang tadi ya, buat si apa namanya uh, drop downnya, buat si selectionnya, atau selection kotanya. Kayak mungkin buat light chart segini aja ya. Mungkin mau ngebahas tentang datanya. Jadi di datanya ini sebenarnya kalau dari Kaggle-nya sendiri
buat si produksi daging yang ketiga ini, daging apa? Daging apa ya itu yang ketiga? Coba yang kosong, bukan yang sebelah kanannya. Nah, daging unggas ayam pedaging ini kan datanya kosong ya sebenarnya di Kaggle itu. Nah, kita tuh kayak ngebuat sebuah imitasi atau sebuah kayak kita buatan gitu loh, data buatan buat si data ketiga ini. Jadi kayak data ketiga ini buatan lah intinya. Terus tadi juga yang data terakhirnya itu yang Sulawesi Tenggara kita hapus karena nggak sesuai buat bar chartnya sama si pie chartnya. Tapi sebenarnya sesuai buat line chartnya. Ah, jadi nanti kita bisa ngebandingin kayak total dari seluruh produksi terhadap suatu wilayah. Kayak gimana sih suatu wilayah itu berdampak ke si total produksinya. Oke, mungkin itu buat lancar. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Ya, tambahan dari saya yang lain. izin. Dari saya cukup. Baik, sekian saja presentasi yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.